Anggota DPRD Sumsel, Dapil 1 terdiri dari Haji Khairul S. Maddiah MH Partai Demokrat, Insinyur Romiana Hidayati Partai PDI Perjuangan, Muhammad Toha SAG Partai PKS, Abdullah Taufik SEMM Partai Gerindra, Aryuda Perdana Kusuma SSOS Partai Golkar, serta Firmansyah Hakim SH Partai Nasdem, melaksanakan kegiatan reses sejak tanggal 10 Februari hingga tanggal 17 Februari tahun 2025 di wilayah kerja, yaitu Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus, Jakabaring, Pelaju Seberang Ulu 2, Kertapati, dan Seberang Ulu 1. Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025, reses Dapil 1 anggota DPRD Sumsel dilaksanakan kegiatan reses di halaman kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang dengan menghadirkan berbagai pihak terkait seperti Deputi Direksi Wilayah 3 BPJS Kesehatan saat ini dijabat oleh Yudi Bastia, Eskom. Wilayah 3 BPJS Kesehatan meliputi Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, dan Lampung. Hadir juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Edi Surlis, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, pimpinan Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, baik negeri maupun swasta, serta berbagai pihak terkait khususnya yang berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Kami hadir di sini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Adanya keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan kami tindak lanjuti. Ada keluhan masyarakat masuk 3 hari dikeluarkan itu tidak boleh. Banyak masukan apa yang disampaikan Kepala Dinas, Direktur dan sebagainya dijawab oleh BPJS Kesehatan. Akan kami sampaikan di paripurna dari Dapil 1 dan akan kami bawa ke BPJS Pusat. Kami akan tindak lanjuti aspirasi ini untuk diakomodir oleh Gubernur Sumsel melalui APBD khusus RS Ernaldi Bahar dan BPJS Pusat, kata Khairul Maddiah dari Partai Demokrat. Di tempat yang sama, Insinyur Romiana Hidayati Partai PDI Perjuangan mengatakan dengan adanya kegiatan reses ini pihaknya mendapat berbagai masukan. Kami dapat aspirasi sebenarnya masalah apa yang ada di BPJS Kesehatan. Kami kesini niat bertanya dan dijelaskan oleh seluruh pimpinan berwenang. Malah kami dapat banyak masukan pada kesempatan reses kali ini. Kita dapat pengetahuan bahwa kabar ini itu yang lagi viral ternyata realisasinya tidak demikian. Penjelasan detail tentang penanganan kesehatan pada masyarakat memang perlu. Bahwa bukan tidak dilayani tapi ada berbagai penyakit yang penanganannya berjenjang sesuai kriteria penyakit yang ditangani di layanan tingkat pertama, tingkat lanjutan dan sebagainya. Hal ini yang perlu diketahui sehingga bisa menjelaskan dengan masyarakat hal yang sama disebutkan Muhammad Toha SAG Partai PKS yang pada kesempatan ini memberikan apresiasi terhadap layanan JKN dari BPJS Kesehatan. Apresiasi JKN yang banyak sekali manfaatnya. Sebagian besar masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak tertangani sementara program JKN sangat membantu. Ada kekurangan tentunya akan diperbaiki dan ditingkatkan. Kami akan menyampaikan ke pihak berwenang ketika ada keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan, katanya. Anggota Dapil 1 Abdullah Taufik SEMM dari Partai Gerindra juga memberikan keterangan bahwa pihaknya mengadakan reses kali ini untuk memperoleh masukan terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Hari ini reses di sini serap berbagai aspirasi dari direktur rumah sakit, klinik dan sebagainya. Kami bisa melihat dan mendengar keluhan-keluhan yang terjadi di BPJS Kesehatan dan itu sudah dijawab oleh pihak BPJS Kesehatan. Masukan aspirasi ini akan segera bawa ke paripurna DPRD untuk meneruskan aspirasi masyarakat, kata Abdullah. Pada pertemuan kali ini banyak masukan yang disampaikan di antaranya dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar terkait dengan layanan rujuk balik. Kami bingung mau kasih obat apa pas rujuk balik obatnya tidak tersedia, ujarnya. Mewakili unsur pemerintahan, Dr. Letiza menanyakan prosedur pelayanan online.
Dr. Farida, Wakil Direktur Medik Keperawatan RSUD Siti Fatimah menyampaikan tentang klaim pending. Kami ingin mengetahui apa aturannya, regulasinya terkait klaim pending. Sehingga ketika kami mengajukan tidak lagi dipending karena ini memakan waktu, ujarnya. Deputi Direksi Wilayah 3 BPJS Kesehatan Yudi Bastia, Eskom menjelaskan berbagai pertanyaan dan aspirasi ini. Ada 5 poin di antaranya. Pertama, pertanyaan tidak boleh dirujuk 144 diagnosa. Diperbolehkan dirujuk dan bisa diselesaikan dokter umum. Ada kondisi medis yang kami monitor dengan apa yang dirujuk dengan diagnosa akhir ini jadi bahan evaluasi kami, katanya. Selanjutnya, poin kedua, rujukan internal pengembalian kapitasi, mobile JKN dan rujukan online serta integrasi data dalam hal menentukan kebijakan. Alat bantu untuk catat pelayanan-pelayanan di tiap layanan atau resum medis misal terkait verifikasi klaim jadi bukan rekam medis tapi hanya catatan pelayanan saja. Terkait pendaftaran online secara sistem terintegrasi tapi pasien hanya pengguna saja tapi kami selalu optimalkan pelayanan untuk sama-sama optimalkan pelayanan maka di kami ada kanal-kanal untuk laporkan keluhan masyarakat. Kami juga bangun ekosistemnya dengan harapan semua keluhan yang masuk akan kami tanggulangi. Terkait klaim pending itu adalah yang masih dalam proses konfirmasi. Terkait permintaan RS Mata Sriwijaya Palembang, kita ada berita acara kesepakatan. Saya sudah berdiskusi seandainya rumah sakit ada lebih maka bisa dikompetensi lebih. Nanti ada review ulang tapi demi kesehatan kami masih akan cek ulang persyaratan yang diberikan misalnya tenaga medisnya dan alat lainnya. Tahun lalu dokter masih pendidikan jadi belum dihitung sebagai syarat jumlah dokter yang ada. Namun tetap akan kami pertimbangkan usulan ini, demikian penjelasan Yudi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edi Surlis menambahkan, perihal kehilangan data kapitasi akan dihitung ulang. Kami hitung ulang di bulan Maret. Untuk penerima bantuan nasional kami harapkan ada penggantian. Untuk menjamin mutu layanan tinggal bagaimana mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Kami tidak bisa memindahkan tapi yakinlah apa yang menjadi layanan terbaik masyarakat akan berduyun mendatanginya, ujarnya. Pada pertemuan ini hadir juga Direktur Rumah Sakit Caritas KM7. Direktur RS Pertamina, Direktur RS Pusri, Direktur RS Sriwijaya, RS Bari, dan undangan lainnya. Sampaikan ibu-ibu, saya memang memilih Komisi 5 ini bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Karena ini menurut kami sebagian besar permasalahan masyarakat, artinya mereka rata-rata banyak berhubungan dengan masalah kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan tadi. 5 bidang ya, apalagi ini sama dengan doa kita Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, itu tentang kesehatan ya, waziyadatan fil ilmi tentang pendidikan, dan tentang rezeki itu kesejahteraan. Nah, pas dengan doa sehari-hari masyarakat kita yang muslim ya, maka saya milih Komisi 5 ini ya. Ini mulia sekali jadi apa di bidang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tuh, yaitu masalah kesehatan tersebut. Nah, maka mungkin cerita dulu Pak Koordinator dan Pak ini mohon izin ya. Jadi saya dulu BPJS ini sangat membantu sekali, saya perhatikan Pak ya. Karena saya bertemu dengan masyarakat, tetangga, keluarga dan lain sebagainya, penyakitnya berat-berat ya. Artinya kadang yang bersangkutan itu kalau dia mau bayar dengan penyakit yang berat itu rasanya berat ya kan kalau bayar sekaligus, tapi karena ikut BPJS tadi sehingga bisa terbantu, sehingga kita sering itu mengajukan orang agar ikut dalam BPJS ini, kita ikut bergotong royong ya untuk kesehatan bersama-sama nih, dengan doa jangan sampai menggunakannya kan, artinya sehat sampai tua sampai akhir hayat kalau bisa ya, tapi dapat ikut tadi karena terbukti itu membantu sesama. Nah, saya sebelum itu ikut BPJS, cuma alhamdulillah tidak terkena penyakit yang berat-berat, sehingga kadang cuma sakit gigi, saya tidak guna BPJS karena tahu mungkin ngantri itu nanti ya, atau mau periksa mata dan seterusnya tidak menggunakan itu. Tapi begitu memilih komisi ini, saya coba
untuk pasti masyarakat banyak yang minta bantu nanti kesulitan-kesulitan mereka tuh supaya tahu. Jadi saya coba daftar waktu itu periksa mata, otomatis mata saya kacamata ini kan apa bertambah kurang, saya nyodorkan BPJS, pengen tahu nih masyarakat banyak kadang mengeluhkan rumah sakit dan seterusnya. Saya ke rumah sakit Pak, saya sodorkan BPJS, diterima, ternyata saya dapat undian nomor 96, baru sudah 30, lama ini nunggu Pak, hampir 3 jam 4 jam. Nah ternyata memang saya lihat ada agak kekurangannya atau gimana. Jadi kalau Pak, saya lihat yang di depan Pak, ya, sering ke sana sebab ibu konya itu pemeliharaan. Yang kedua, Direktur Rumah Sakit Caritas Wilayah 7, Dr. Wanto Kasuri. Yang penting katanya sudah banyak sekarang. Terus yang terakhir rekam medis. Saya pernah dengar bahwa kepala BPJS pernah menyebutkan bahwa tiket itu juga sudah bisa disebut rekam medis elektronik. Tapi rekam medis elektronik juga sudah digalakkan untuk seluruhnya digitalisasi sesuai Permenkes rekam medis yang terbaru. Jadi sarannya kenapa tidak diberikan atau dibuat sendiri oleh BPJS atau Kemenkes sendiri, sehingga cukup satu rekam medis saja. Jadi tidak perlu dirinci lagi. Dan juga begitu juga tergantung banyak faktor yang cepat, lambat, apalagi di Puskesmas. Berizinnya sudah, tapi prosesnya juga agak speednya kurang. Jadi sarannya tadi mungkin satu saja kartu elektroniknya bagi yang bekerjasama dengan BPJS. Kalau yang tidak bekerjasama dengan BPJS mungkin juga ya kan yang mudah dilakukan seluruhnya bekerjasama BPJS banyak sana. Maaf kalau salah. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Bila kami saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ya kurang sudah kenal. Bahkan ya dari DDP Dr. Novia Polio. Kita ulang kosong. Kami pun bingung untuk memberi obat apa selain itu yang ada di katalog dan tersedia di provinsi ini. Jadi di provinsi Sumatera Selatan kota kosong dan nasional pun kosong. Jadi yang kedua, sehingga ketika kita lakukan rujuk balik itu tidak tersedia dan kita menjadi dikomplain oleh pasien-pasien yang akhirnya pasien itu kembali ke kita. Namun tetap saja target PLB itu akan diberikan. Yang kedua, pasien-pasien di bawah beda dengan pasien yang tak seperti yang dari ekonomi rata-rata menengah ke atas hampir 80%. Tidak mempunyai atau Android, kemudian mereka tidak mengerti untuk penggunaannya. Nah, jadi memang perlu bantuan sehingga hal ini juga menjadi permasalahan ketika kita ditargetkan itu sangat sulit untuk mencapainya walaupun upaya yang sudah kita lakukan cukup maksimal. Jadi kita sudah membantu dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan buat kita. Dan yang ketiga adalah yang ini kami sampaikan adalah BPJS kadang-kadang membuat satu regulasi yang kalau diperlakukan itu mundur, sehingga kita harus sulit untuk mengikuti. Misalnya ada perubahan harga obat yang sudah kemarin harus berubah jadi tidak dibuat lagi. Kemudian ada beberapa hal lainnya yang memang kadang-kadang harus kita reportnya harus besar untuk memenuhi itu, sementara kadang-kadang dalam segi anggaran terutama untuk kris juga itu adalah investasi yang cukup besar. Sementara kita rumah sakit jiwa dimanapun adalah rumah sakit yang memang harus disupport oleh pemerintah, berbeda dengan rumah sakit umum yang pendapatannya lebih besar. Jadi pendapatan kita memang relatif lebih kecil dibandingkan rumah sakit umum, sehingga ini menjadi satu upaya yang harus kami lakukan sangat kerja keras dalam memenuhi standar-standar terutama kris. Kami baru memenuhi 54% karena diharuskan misalnya suhu harus
15 ke 20 gitu kan, terus pakai AC dan itu belum memungkinkan semua obat-obatan itu bisa karena kami sampaikan terima kasih akan diinfokan Pak, akan diinfokan bahwa ini dibanding dan dibanding. Satu pertanyaan dari kami, kira-kira apakah regulasi atau peraturannya Pak, sehingga maksud saya dan tim semua di rumah sakit di saat kami klaim kami sudah memenuhi apa regulasinya, peraturannya, sehingga tidak dipending, karena dipending ini terus terang Bapak ini kalian curhat ya, Bapak Ibu anggota Dewan, Bapak dari Kepala BPJS, bahwa ini memakan waktu ya, akhirnya terus terang ini akan terkait dari kami punya jasper dan sebagainya. Menurut saya sebaiknya PPATRS itu kami akan ikuti regulasi BPJS, bagaimana klaim tersebut, bagaimana aturannya. Tapi kami tanyakan, adakah panduan atau regulasi yang digunakan sehingga di saat kami mengajukan tidak dikembalikan lagi. Demikian, satu itu aja pertanyaan dari kami, dan saya pikir ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dirujuk ya. Jadi 144 diagnosa itu tidak boleh dirujuk, itu sebetulnya tidak tepat juga Bu. Jadi sebetulnya kalau di ketentuan kami itu 144 itu dengan kondisi khusus, artinya medis ya, itu diperbolehkan untuk dirujuk. Namun memang berharap 144 diagnosa ini sebetulnya bisa diselesaikan oleh dokter umum. Tentunya nanti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa kok sebetulnya masuk 144 tapi tetap dirujuk. Tentunya ada kondisi medis gitu ya, ada kondisi medis. Jadi sebetulnya tidak isu gitu ya terkait ini. Nah tentunya kalau kami juga memonitor, bagaimana memonitornya itu ya, kami sebenarnya cukup membandingkan dari apa yang dirujuk oleh teman-teman di FKTP, diagnosa awal, nanti kami bandingkan dengan diagnosa akhir, yang nanti itu kami dapat datanya dari FKRTL. Nah tentunya nanti ini akan menjadi bahan kita melakukan evaluasi dan review dengan Bapak Ibu yang ada di FKTP, gitu ya. Nanti kalau di FKTP kan untuk terkait dengan kinerja gitu ya, mutu gitu kan, kita ada namanya KBK ya Bu. Nanti itu kita diskusi di situ sebetulnya. Nah tapi ini karena sudah berjalan sistemnya gitu ya, sudah terbangun untuk yang FKTP ini, sehingga dari data tersebut kita bisa evaluasi. Tentunya nanti juga bersama dengan Bapak Ibu yang ada di FKTP. Itu yang terkait dengan 144 diagnosa. Tidak semua harus balik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung dari penilaian medis. Yang kami kalau dari penilaian medis biasanya ini memang sudah ada dokter penanggung jawabnya. Nah, kenapa filosofinya dikembalikan? Karena memang mungkin sebagian besar itu kalau FKTP tingkat pertama itu kan biasanya dekat dengan domisili. Jadi daripada misalkan berobat harus di rumah sakit di Palembang, mungkin dia kalau cuma ngambil obat aja dia mungkin bisa di FKTP terdekat gitu ya. Jadi tinggal pemeliharaan rutinnya gitu ya, itu bisa dilakukan di FKTP terdekat. Dan biasanya kayak misalkan diabetes atau itu dia ada komunitasnya gitu, yang warga situ juga, warga lokal. Kemudian juga mungkin menjawab kenapa 3 bulan ini harus kembali gitu ya. Jadi masa rujukan itu kalau di ketentuan itu memang 90 hari lah, jadi 3 bulan. Nah ini sebetulnya untuk kita yang melakukan asesmen lagi, apakah memang kondisinya ini bisa di-maintain di tingkat pertama, atau memang masih harus membutuhkan perawatan yang intensif di tingkat lanjut. Nah ini tentunya nanti kaitan dengan sisi medisnya juga gitu ya. Telah menyiapkan gitu ya, apakah tenaga medisnya atau alat-alatnya gitu ya. Memang berita acara kesepakatan itu masih ada di meja saya Bu. Jadi memang kemarin saya juga berdiskusi dengan staf-staf saya, kalau seandainya rumah sakit memiliki kemampuan yang lebih, tetapi tetap kami, ini kan tujuan pembatasan itu adalah untuk
mutu layanan yang baik gitu ya, supaya peserta-peserta kami ini benar-benar mendapatkan mutu layanan yang terbaik dari tindakan operasi tersebut. Nah, saya sampaikan kalau memang rumah sakit mempunyai kompetensi lebih dan sudah menyiapkan, tolong nanti kita review ulang. Ini masih belum ada tentang ini sebetulnya, Bu. Jadi kami masih mereview apakah nanti kami punya informasi lah, apakah rumah sakit sudah menyiapkan tenaga medisnya untuk sekolah di tahun 2024 kemarin, atau sudah menambah alat gitu kan. Hasil keren saling nanti kami bisa menjadi bahan pertimbangan saya gitu ya, untuk apakah tindakan ini bisa dapat lebih sesuai dengan utilitas yang ada. Mudah-mudahan Bu, nanti juga pertimbangan-pertimbangan kami di kantor, kebetulan ini kami juga ada musyawarahnya juga Pak, jadi kami tetap, walaupun kami kantor cabang, kami punya hak, tapi kami tetap nanti minta pandangan kantor wilayah dan juga kantor pusat. Kalau memang seperti Rumah Sakit Sriwijaya yang tadi dikatakan Ibu Direkturnya, peralatan canggih sudah ada semua di Sriwijaya, apalagi yang kurang gitu, dokternya juga sudah ada gitu ya. Tetapi memang mungkin tahun lalu dokternya masih pendidikan, jadi saat ini tahun lalu kapasitasnya masih kurang gitu ya. Nanti mudah-mudahan kami akan bersurat, tetap kami izin dulu ke Kepwil dan minta pandangan Kepwil apakah untuk rumah sakit yang punya kapasitas lebih itu bisa dapat tindakannya juga bisa dilebihkan. Sementara mungkin data kapitasinya itu nanti akan kami hitung ulang di bulan Februari atau Maret gitu ya. Nah, untuk yang memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak DDW, untuk peserta penerima bantuan iuran yang nasional, memang kami harapkan provinsi maupun Pemda juga bisa melakukan pergantian dan penghapusan ya, sehingga peserta terdaftar bisa kembali normal lah gitu ya, seperti yang diharapkan Bapak Ibu puskesmas dan dokter klinik. Dan terkait pemerataan peserta terdaftar, apakah BPJS dapat mengatur gitu ya? Sebetulnya BPJS Kesehatan ini punya regulasinya gitu ya. Untuk menjamin mutu layanan memang rasionya 1:5.000 lah, satu dokter gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat penyebaran fasilitas tingkat pertamanya juga tidak merata. Jadi ada beberapa puskesmas yang memang secara terdaftar melebihi gitu ya, melebihi dari jumlah. Tetapi kalau yang bagaimana dengan fasilitas tingkat pertama yang memang secara kapasitas sebetulnya bisa lebih, tapi saat ini terdaftar di bawah rasio gitu ya. Tadi Pak Muhammad Toha sudah sempat cerita, tinggal bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama ini berlomba-lomba dalam memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Kami tidak bisa memindahkan gitu ya. Kami tidak bisa memindahkan atau apalagi menyarankan peserta pindah saja ke klinik ini atau pindah ke dokter keluarga ini gitu ya. Tetapi apa yang Ibu Bapak perbaiki di layanan di tempat Ibu Bapak pasti nanti akan terdengar oleh peserta gitu. Dan kalau pesertanya memang di wilayahnya dan dia bisa berpindah gitu ya, bisa berpindah sesuai dengan regulasi juga, dia bisa berpindah untuk mendapatkan layanan yang terbaik gitu ya. Saya kira itu sementara ke BPJS ada keluhan masyarakat tentang masuk rumah sakit 3 hari dikeluarkan. Ternyata tidak boleh, tidak dibenarkan. Tapi kalau rumah sakit dokter yang nyuruh pulang, tidak bisa, harus pulang. Tapi kita mengharapkan orang yang masuk rumah sakit yang masih gawat aja dikeluarkan, itu nggak benar. Dan tidak boleh dikeluarkan kalau dia sakit.
yang berat. Tapi banyak masukan tadi kan? Ya, banyak masukan, dan apa yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala direktur swasta maupun negeri tadi dari rumah sakit sudah dijawab oleh Pak Yudi dan ditampung oleh DPR, akan disampaikan dalam rapat paripurna. Ya, jadi hari ini kami mengadakan reses di BPJS Kota Palembang. Di sini tadi kami menyerap berbagai aspirasi dari direktur rumah sakit, ada dari klinik, ya. Tentunya dari apa yang disampaikan tadi, kami bisa melihat dan mendengar keluhan-keluhan yang terjadi di BPJS. Tadi sudah dijawab langsung oleh Deputi 3 Sel tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Tentunya permasalahannya akan segera kami bawa ke DPR, nantinya kami akan sampaikan di pandangan paripurna. Mengapresiasi program JKN ini sejak lama. Karena apa? Saya melihat dan ada keluarga dari saya, ya, ada tetangga, ada teman-teman masyarakat yang saya temui. Mereka tuh kadang penyakitnya menurut sepengetahuan saya sangat berat itu. Artinya maaf kalau mau biaya dia waktu sakit, waktu keluarkan biaya rasanya berat. Kadang ada yang perlu dirawat dalam waktu lama. Tapi alhamdulillah dengan adanya program JKN ini hal itu teratasi. Nah, sehingga kami sangat tadi memberikan apresiasi, ya, terhadap program-program JKN ini. Terlepas nanti mungkin ada kekurangan dan seterusnya, itu terus tentu kita perbaiki dan kita tingkatkan. Makanya kami sering ke masyarakat, kalau ada keluhan mereka tentang pelayanan baik rumah sakit maupun JKN-nya sendiri, itu langsung kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang tentang itu. Karena kami yakin itu bagus, ya, itu program yang. Kenapa? Iya. Mbak Omi, tentang kegiatan hari ini kita dari anggota Dewan. Alhamdulillah dari anggota Dewan ini akhirnya kami dapat aspirasi sebenarnya permasalahan apa yang ada di BPJS, semuanya itu dari pelaku BPJS-nya gitu. Karena sebenarnya kami kesini tuh niatnya bertanya, rupanya sudah dari pelaku itu bertanya semua, akhirnya dijelaskan oleh para pimpinan yang berwenang untuk menjelaskan gitu kan. Ya alhamdulillah itu malah jadi masukan untuk kami. Ada yang sebagian bisa kami tanyakan juga ke pemerintah gitu loh dari pihak kami, ya. Itu yang saya rasakan hari ini, ya. Justru kita dapat pengetahuan yang selama ini kita dapat kabar yang viral 144 penyakit yang tidak ditanggung BPJS ada kan? Sekarang kan lagi viral itu. Ternyata realisasinya sebenarnya tidak begitu. Itu tadi saya bertanya langsung kan dengan pimpinan, saya tanya langsung, ini apa Pak? Ini viral kayak gini apa? Ini sekarang yang berkembang di masyarakat kok apa itu BPJS? Karena 144 penyakit yang remeh-remeh lagi semua. Yang flu, yang faringitis itu kan dari kami. Kalau dilihat daftarnya itu rupanya tidak. Rupanya penyakit itu harus diselesaikan di vaskes pertama. Tempat kita berobat oleh puskesmas. Umpamanya ada praktik BPJS itu harus selesai di situ. Karena dianggap penyakit yang tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa baru dirujukkan. Itu prosesnya tadi dijelaskan itu, oh baru tahu. Jadi kita sebagai wakil rakyat juga bisa menjelaskan ke orang, bisa ikut mensosialisasikan sebenarnya ada apa.